Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala, la hawla wa la quwata illa billah. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih bisa kumpul dalam majelis ilmu di forum Rumah Tahsin Azkiyah, yang sebetulnya harusnya Senin lalu ya, sore Senin itu ya, cuman karena ada beberapa kendala, jadi kita pindah ke Jumat ini. Dan alhamdulillah bunda-bunda juga bisa ya, kesempatan hadir pada kesempatan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan materi tahsin kita, di mana masih fokus pada pembahasan makharijul huruf. Ya. Kalau sebelumnya kita, Saya nggak bisa kencang-kencang lagi di luar ya Ustaz. ya, tapi bisa Lagi ini di luar tapi nggak apa-apa. Saya nggak pakai headset soalnya. sambil diikuti saja nanti bunda ya. Oke. Ya, ya, ya. Dan kalau sebelumnya kita sudah membahas huruf lam. Lagi-lagi kita masih berpusat di makhraj bagian lidah ya. Nah, kalau lam kemarin, nah dia masih ingat nggak kemarin tuh di bagian mana? Lidah bagian apa tuh kemarin? Lam. Ujung lidah. Ya, lam itu Ujung lidah kena di akarnya gigi. Hah? ujung lidah ya. Lam ada yang membagi dua. Ada yang masukkan dia di ujung lidah, ada juga yang masukkan dia di tepi lidah. Lidah. Tapi poinnya bukan di situ. Ya. Yang utama bukan dia berasal dari mana. Yang penting adalah targetnya dia kemana. Kemarin itu di mana? Targetnya lam itu. Di ujung. Akar gigi. Di, nah, kalau di sini, Gigi seri. kalau di Akar. sini langit-langit bawah ya. Langit-langit bawah sama dengan atau kita bahasakan gusi. Oke. Dan kemarin kan sudah kita bahas juga. Gusi itu antara ya tempat tumbuhnya gigi seri atas. Di tempat tumbuhnya di sini ya. Bisa dilihat tempat tumbuhnya di sini. Ini tempat tumbuh nih. Ya. Nah, ini langit-langit. Ini langit-langit tengah. Langit-langit atas ya. Ini tempat tumbuhnya. Nah, di tengah-tengah antara tempat tumbuh gigi seri atas dan langit-langit atas ada yang namanya gusi. Ya. Ada yang namanya gusi. Gusi. Atau kalau memakai istilah yang sebelah sini langit-langit atas, bawah langit-langit bawah. Maksudnya depannya langit-langit bawah. Nah, itu juga nggak apa-apa. Ya. Itu cuma pemakaian istilah aja. Langit-langit bawah atau gusi. Jadi kalau ditanya nanti lam di mana makhrajnya? Ada yang menyebutkan ujung lidah, ada yang menyebutkan tepi lidah. Cuman poinnya nggak di situ. Poinnya ada di targetnya dia di mana, yaitu di gusi ya Gusi. atau langit-langit bawah. Kenapa ada yang masukkan lam di ujung lidah, ada juga yang masukkan lam di tepi lidah? Apa? Kemarin bagian situ poinnya kemarin saya bilang karena apa? Lam itu ada yang masukkan dia di ujung, ada juga yang masukkan dia di sisi. Kenapa tuh? Karena Melebar. Melebar bukan ya? iya, karena Lidah. lam itu ya, sepertiga ya. Karena Mm-mm. lam itu pemakaian lidahnya selebar itu.
sepertiga. Karena ada yang bilang dia di ujung lidah, ada yang bilang dia di tepi lidah. Dua-duanya benar. Karena dia selebar itu. Lidahnya selebar itu. Lagi-lagi poinnya lam itu ada pada targetnya. Di mana? Di gusi. Gusi atau langit-langit bawah. Sampai sini paham ya, Bunda-bunda? Ya. Jadi la, li, lu. Coba dulu deh. Nah, kita lafalin dulu bareng-bareng. La, li, lu. Lalilu. Ya, jangan lupa dibuka mulutnya. Ulangi. La, li, lu. Lalil. Lalilu. Oke. Bunda Khadijah bisa? La, li, lu. Bisa? Kalau Bunda Dona bisa menghafalkan lam, la, li, lu. Susah ya Bunda Dona. Lagi Saya lagi di luar. iya, sudah ya. Ustadz, ya Ustadz saya udah jawab nih. Lalilu. Nah ya, la, Lagi li, ya. tapi Di saya nggak bisa luar. kencang-kencang ya Ustadz ya. Iya, nggak apa-apa. Lagi nggak pakai headset. Iya. Tapi terdengar ya Bunda Dona? Terdengar, terdengar, terdengar. Oke. Inti tadi lam dia pemakaian lidahnya lebar. Makanya ada yang bilang dia di ujung lidah, ada juga yang masukkan dia di tepi lidah. Yang penting dia tadi ketemu gusi ya, atau ada yang memakai istilah langit-langit bawah. Kalau memakai istilah langit-langit bawah berarti yang sebelah sini kita sebut langit-langit atas gitu ya. Langit-langit Atas. atas. Bebas, oke. Oke, selanjutnya kemarin ya sudah kita praktikkan juga dalam contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lanjut masih berkenaan dengan ujung lidah. Coba saya full screen. Nah, kelihatan ya? Udah kelihatan full screen belum? Sudah Ustadz. Oke, sekarang kita masuk ke nun. Di mana makhrajnya nun? Yaitu ada di ujung lidah. Ya. Ujung lidah tok. Ujung lidah aja. Dia nggak merembet ke tepi lidah kayak lam. Kalau lam kan tadi dia dua opsi. Ya, bisa ujung lidah, bisa tepi lidah, dua-duanya betul. Tapi kalau nun, udah dia cukup di ujung lidah saja. Ya, ujung lidah. Makhrajnya di ujung lidah. Targetnya di mana? Targetnya di Langit-langit bawah. langit-langit bawah. Ini kalau Oh. bahasanya susah di bawah lam ya udah ikutin saja yang bahasa saya. Langit-langit bawah atau tadi sama dengan apa? Akar. Langit bawah atau atau gusi ya. Oh, gusi. Kalau akar depannya lagi. Akar seri atas bukan ya? Gusi ya? Akar seri atas tuh depannya gusi. Kalau gusi di tengah-tengah akar seri atas dan langit-langit Oh. atas. Oke. Ya, Gusi. bisa diikutin ya. Oke. Jadi kalau ditanya nun di mana makhrajnya, nah, baru dia udah cukup, nggak ada opsi, ya ujung lidah bertemu gusi. Nah, cukup. Kalau tanya gusi di mana? Gusi di antara langit-langit atas dan pokoknya tengah-tengah antara langit-langit atas dan akar seri atas gitu ya. Itu namanya gusi. Gimana pelafalan nun? Ya udah. Naninu ya. Jadi dia lidahnya nggak lebar, nggak kayak lam. Kalau lam kan kemarin kita bilang sepertiga lidah, lebar ya. Jadi dari ujung sampai ke samping-samping itu kena.
Tapi kalau nun ujung bener-bener ujung lidahnya doang. Ya, Nun. dia benar-benar ujung lidahnya doang. Ya. Ya, bahasanya udah gitu terus. Benar-benar ujung lidahnya gitu. Ya, benar-benar ujung lidah. Nggak kayak lam. Kalau lam kan sepertiga lebar. Nun nggak, nun ujungnya doang. Naninu. Ya. Naninu. Naninu. Nggak lebar, nggak melebar dia lidahnya. Dan objeknya jelas, ya. Asal dan objeknya jelas. Asalnya di ujung lidah, objeknya langit-langit, bawah, atau gusi. Ya, coba kita lafalin bareng-bareng. 1, 2, 3. Naninu. Naninu. Itu. Sekali lagi. Naninu. Itu. Naninu. Jangan lupa untuk dibuka ya, mulutnya. Al-jaufnya, artikulasi. Oke. Sekarang kita coba yang ini. An, in, un. An, in, un. Bareng-bareng coba. 1, 2, 3. An, in, An, un. in, un. Oke. Nah, kalau nun, kira-kira dia masuk kategori yang disentak, mengalir sempurna, atau mengalir tapi tidak sempurna. Mengalir. Iya, Naninu. Alir. Alir. ya. Nun Alir. dia masuk kategori yang mengalir, Oh. tapi tidak sempurna, ya. An, in, un. Ya. Dia mengalir, tapi tidak sempurna. Sama kayak lam, ya. Lam juga mengalir, tapi tidak sempurna, ya. Sempurna itu apa sih maksudnya? Sempurna itu maksudnya durasinya tidak sepanjang yang sempurna, ya. Ini masalah durasi. Mengalir itu masalah durasi, ya. Contoh misalnya lam kemarin, dia mengalir tapi tidak sempurna. Meskipun nggak sempurna, tapi dia tetap ada alirannya sedikit. Contoh, bisa kita baca Al-Fatihah, jangan cepet-cepet lamnya. Alhamdulillah, tapi ada aliran. Alhamdulillah, alham. Jadi enggak Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, coba Bunda coba baca. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, itu kan ada mengalir ya kan? Meskipun dia nggak sempurna. Nun juga sama demikian. Dia juga mengalir tapi tidak sempurna. Sebetulnya ini udah masuk pembahasan sifat. Tapi nggak apa-apa. Ya, biar kita spill cara baca yang benarnya seperti itu. Intinya udah itu ya. Diingat, pokoknya dia mengalir. Pokoknya mengalir deh. Gitu. Jangan terlalu cepat. Kalau ketemu nun jangan terlalu cepat. Jadi ini baca gimana? Nggak an, in, un, tapi an, in, un. Gitu. An, in, un. Ngalir kan? An, An, in, in, un. un. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. An, in, 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 un. un. Oke. Coba Bunda Dea. An, in, un. Oke, bagus. Bunda Dona bisa? An, in, un. Nah, iya, seperti itu. Kedengeran alirannya kan? Benar ya? Ya. Bunda Khadijah, boleh. An, in, un. Oke, itu dimaksud mengalir gitu ya. Jadi dia nggak cepet-cepet gitu. Ada durasinya. Nah, selanjutnya sama nih ya. Nan, nin, nun. Nah, bareng-bareng.
nan, Nan, in, in, un, Oke. Nah, atau eh, biasa kita baca di akhir ayat, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alamin. Nah, itu ada aliran itu. Alamin. Jadi jangan langsung alamin. Nah, itu kurang. Nggak kena alirannya. Tapi kita buat dia mengalir dulu. Meskipun nggak sempurna, tetap dia mengalir. Alamin. Kedengeran kan alirannya? Coba baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. alhamdulillah, Coba 1, 2, 3. alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya. Coba Bunda deh, boleh? Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Ya. Bunda Dona bisa? Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mengalir nun yang belakang itu. Alamin. Alamin. Saya tulis. Robbil. Robbil. Alamin. Ya, di sininya ada wakaf lah, bayangkan ya wakaf. Rabbil alamin. Coba Bunda Khadijah baca. Rabbil alaminnya aja. Rabbil alamin. Nah, ya, gitu ya. Mengalir jadi. Sekali lagi deh, bareng-bareng coba. Rabbil alamin. Rabbil Alamin. Oke. Sebetulnya emang baca Quran itu kita ya, dianjurkan jangan tergesa-gesa, jadi tartil. Ya. Harus tenang, bacanya jangan terburu-buru. Ya. Takutnya kalau terburu-buru ada huruf-huruf atau ya ayat bacaan yang tidak memenuhi haknya gitu. Misalnya makhrajnya nggak sesuai atau sifatnya nggak dapat, itu kan haknya tidak terpenuhi. Nah, karena kita diminta baca Quran dengan tartil. Oke, yang sini sudah tadi ya, nan nin nun. Sekarang dia kalau posisinya tasdid. Kalau dia posisi tasdid, nun, ya, dia ini ada tingkatan paling atas. Dalam arti durasinya yang paling panjang di antara kalau ada tasdid-tasdid yang lain. Nun itu ya tadi nun bertasdid, dia itu tingkatan paling atas dalam arti durasinya paling lama. Gimana? Jadi jangan langsung nun nin nu, tapi ada durasi yang lama di situ. Mengalirnya lama. Nun nin nu, ya. Paling lama. Ya. Kelihatan ya tulisannya, Bunda deh. Kelihatan. Ya. Jadi dia tadi ya saya bilang tingkatan paling atas. Ya, itu ada pasangannya. Nun dan mim bertasdid. Ya. Pokoknya nun dan mim bertasdid. Kalau kita ketemu ada nun dan mim bertasdid, nah itu pastikan kita bacanya jangan cepet-cepet. Karena dia tingkatan durasi yang paling panjang. Tadi ya, apa? Poinnya ada di tasdidnya. Jadi gimana tadi? Nun nin nu. Jangan nun nin nu. Nun nin nu.
ya. Jadi alirannya lebih lama tuh. Bisa dipahami ya, Bunda? Ya. Coba bareng-bareng. Nun, nin, nu. 1, 2, 3. Nun, nin, nu. Nah, ya seperti itu ya. Sekali lagi. Nun, nin, nu. Nun, nin, nu. Oke, coba Bunda Dona. Boleh. Nun, nin, Sekali lagi. nun, nin. Nah, gitu ya. Jadi pastikan dia benar-benar mengalir dulu. Bagi di sini saya bilang ya dia durasinya paling lama kalau posisinya tasdid, status dia tasdid. Nun dan mim ya. Kalau ada nun dan tasdid, pastikan dia mengalirnya lebih lama. Bunda Dea, coba boleh. Nun, nin, nu. Oke, bagus ya. Bunda Khadijah, Nun, nin, nu. ya. Nih, jadi gelap nggak ini screen-nya? Enggak. Enggak. Enggak ya? Saya jadi kelihatan gelap. Kalau di saya jadi agak gelap ini. Oke. Sebentar. Oke, sebelahnya gimana? Nuninu, oh, biasa ya, ini yang mudah. Ya, dia tidak ada tekanan apapun, karena dia posisi harokat biasa. Dhamma, fathah, dhamma. Gimana? Nuninu, asalkan mulutnya terbuka saja. Nuninu. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Nu, ni, Nun, nu. nin, nu. Oke. Makanya gue nyuruh lu pada kesini teh, ayo rasanya ada Oke, kita coba langsung masuk contoh dalam Quran ya. Perkata yang ada huruf nunnya. Gimana? Dari sini dulu. An'amta. Ya, ngalir tuh. Jadi nggak cepat. Ya, meskipun kita belajar huruf nun, fokus di huruf nun, tapi mim juga bro, karena dia sama sifatnya mengalir tapi tidak sempurna. Jadi kita sekalian bacanya juga harus benar ya. Jadi yang saya garisin di sini dia harus mengalir. Nun termasuk juga mim. Jadi nggak cepat an'amta, tapi an'amta, ya. An'amta. Bareng-bareng coba. 1, 2, 3. An, An, amta. Oke, sekali lagi. An'amta. An, am, ta. amta. Nah, boleh coba Bunda Dea. An, amta. Oke, bagus. Bunda Dona. An, am, ta. Sekali lagi. An, am, ta. Nah, udah dapat ya mengalirnya Bunda Dona? Ya. Ngalir ya Ustaz ya. Jadi kalau tadi ya, nunnya pastikan dia mengalir. Jangan diputus. Jangan Ya. tapi an'amta itu kan ngalir loh, nggak ada yang terputus. Coba. Oh iya, iya, coba. An, am, ta. Nah, jangan kasih jeda. Coba Ah, langsung disambung. coba Ustaz kasih contoh lagi Ustaz. Ya, jadi jangan diputus. Hmm. An'amta. An, am, ta. Oke, Kurang ya? masih agak dijeda tadi.
Coba pastikan jangan kasih jeda, jangan kasih putus. Jadi dia mengalir terus. Yang nggak boleh dijeda sebelah mana Ustaz? Bagian setelah mengalirnya nun dan mim itu. Tadi Bunda Hmm, Dona kurang lebih seperti ini. Am, ta, itu ada jeda tuh. Ya, coba dibuat mengalir saja. An'amta gitu. bentar. An, am, ta, Boleh coba sekali lagi? an, am, ta. Benar Ustaz. Bunda Dona rasanya dijeda nggak? An, am, ta. Nah, itu tuh ya. Itu baru nggak dijeda itu. Ya, jadi ngalir Ya, terus. ya, Ya, coba. ya. Ya, sebetulnya bukan kesalahan juga, cuman kita biasakan ya, tetap Hmm, mengalir gitu. Cuma nggak kita bilang salah juga kalau dikasih jeda gitu. Cuma ya. biar terbiasa kita jangan suka ada big apa dalam baca tiba-tiba ada putus, ada jeda ya. Jadi kita pastikan semuanya terus terbaca, mengalir. Ya, bagus ya. Jadi seperti itu Bunda Dona ya. Pastikan dia Ya, ngalir ya. terus. Ya Ustaz. Oke, Bunda Khadijah coba. An'amta. Ini saya garisin berarti dia mengalir ya. Hmm. An an'amta Nah, iya, sekali lagi boleh? an'amta Oke. Bunda Dea? An'amta. Oke, sekali lagi boleh? An'amta. Oke ya. Dapat ya mengalirnya, Bunda Dea? Ya. Nah, intinya kalau kita ketemu huruf-huruf yang dia sebutkan dari kemarin untuk mengalir, berarti kalau dia posisi sukun atau dia tasdid, kita jangan cepat-cepat. Pastikan tadi dia ada alirannya dulu. Aliran itu apa tadi? Durasinya ya. Kita mainkan di sana durasi. Nah, kalau ada yang masih ingat, coba kita sekalian review dikit-dikit ya. Ain. Nah, di mana tuh makrotnya ain? Ingat nggak? Di tengah tenggorokan ya. Iya, betul ya. Di tengah tenggorokan. Ya. Jadi dia bukan masuk lidah, tapi di tenggorokan bagian tengah. Ada satu lagi hurufnya di tenggorokan tengah, temennya ain. Apa? Ini. H. Huruf apa? ain ha H ya. H ya. H Ya. yang kecil, halus. Bukan H besar. Kalau H besar ada di tenggorokan bawah. Oke, Bawah. bagus ya. Ini apa kita sambil review-review materi sebelumnya. Oke, setelahnya sebelah an'amta ada nasta'in. Oke. Nah, ini saya garisin berarti dia huruf-huruf yang mengalir. Kalau nasta'in gimana? Nasta'inu gitu. Nasta'inu. mengalir penuh. Nah, kalau sin dia mengalir. Cuman bedanya sama nun dan mim atau dan lam ya. Kalau sin ini dia mengalir secara sempurna. Dalam arti kalau kita bicara soal durasi, dia harusnya lebih panjang ya. Nas tuh. Dan dia ada desisnya sin itu. Nasta'inu. Mungkin kita baca ihdinas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Lalu kita bicara ngomongin sempurna tidak sempurna apa sih maksudnya? Ya, sebetulnya itu enggak apa ya? Perbedaannya itu enggak yang beda banget gitu loh. Ya. Ya, antara yang tidak antara yang mengalir sempurna atau mengalir secara sempurna enggak beda jauh gitu. Cuman kita harus tahu aja, oh dia mengalir sempurna, oh dia tidak sempurna, tapi mengalir. Kalau sin ini tadi ya, pokoknya intinya dua-duanya yang sempurna atau tidak sempurna dia harus mengalir lah gitu ya, mudahnya gitu.
Jadi kalau kita ketemu sin, ngalir. Oke, coba bareng-bareng. Nasta'inu. Nasta'inu. Oke. Ya. Bunda Dea ini Aina udah mulai bagus Ainnya. Nah, udah Nasta'in. mulai fasih gitu. Coba sekali lagi. Nasta'inu. Nasta'inu. Oke, pastikan A I U-nya jelas. Jadi nggak ada yang miring. Ta'i ya. Tahu nas. Coba Bunda Dona boleh. Nasta'inu. Nasta'inu. Nah, coba lebih dibikin lebih Benar nggak lama Ustaz? sin-nya mengalirnya. Gitu. Nasta'inu. Nah, Nasta'inu. jangan disebar, jangan jadi shin. Dia lebih ke desis, bukan disebar. Bukan nash, tapi Hmm. nas, desis. Nasta'inu. Kalau inu, ini berapa panjangnya, Bunda Dona? Dua Ya, harokat. dua, ya. Dia 2 harokat aja, jadi jangan terlalu panjang. Oh, nggak usah terlalu panjang ya. Oke, oke. Coba. Nasta'inu. Nah, itu masih agak terlalu panjang tuh. Oh, Coba masih kurang. panjang. Oh, iya, iya. Nasta'inu. Oke, sekali lagi boleh? Nasta'inu. Nasta'inu. Oke, Bentar. ya. Nasta'inu. Ya, bagus ya. Jadi Ya. alirannya dapat, terus bagian matnya juga jangan terlalu panjang. Ini mat ya, ingat ya, kalau mat disebutkan mat, berarti dia sesuatu yang harus dibaca panjang. Kemarin ada berapa huruf mat? Ada yang masih ingat? 3. 3 ya. Apa saja? Ya, ya, Ustaz. Waw, ya, alif. Oh, Alif. ya, Alif alif. juga ada 2 bentuknya ya. Satu alif yang garis, satu lagi bentuk kayak iya, cuman nggak ada titiknya. Namanya alif maksurah. Itu Maksuroh. kesinggung lah. Oke, coba Bunda Khadijah. Nasta'inu. Nasta'inu. Oke, bagus ya. Jadi mulutnya terus dibuka, ya, jangan ditanggung-tanggung. Boleh sekali lagi? Nasta'inu. Ya, yang saya maksud desis itu seperti itu. Ya, jadi sinnya itu dia mengeluarkan desis. Nas, dan dia mengalir secara sempurna itu tadi. Jadi diselesain tuh alirannya. Nasta'in. Coba Bunda Dea, boleh? Nasta'inu. Nah, cukup 2 harokat aja matnya, jangan terlalu panjang. Coba boleh lagi? Nasta'inu. Oke, ya. Panjang. Jadi dia ini 2 harokat saja, oke? 2 harokat. Sebelahnya mudah ini ya. Baini, ya. Baini. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Baini. Baini. Oke. Yang penting kalau kita ketemu iya atau waw sukun, nanti sebelumnya didahului oleh fathah. Kebayang ya? Itu dia pastikan tadi al-jaufnya benar, a i u-nya tetap jelas. Jadi nggak ada yang baik ini, ya, tapi tetap baik ini. Oh, iya deh. Dan untuk informasi juga, iya juga masuk huruf yang ngalir ya. Jadi dia jangan cepet-cepet juga. Bukan ini, tapi ini. Udah kelar. Coba Udah. bareng-bareng. Baini. 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 Setelahnya na'budu.
Na'budu. Na'budu. Na'budu. Du. Pokoknya saya garis-garis dia ngalir. Ya. Ain ini dia ya mengalir, dia mengalir. Tapi dia kira-kira masuk yang sempurna atau tidak sempurna? Nah, Oh iya, Tidak. sempurna, Ustaz. bisa, Mat. Oh, bisa. Yang Yang sempurna. kalau ain dia sama kayak nun dan mim ya, mengalir tapi tidak sempurna. Tapi meskipun nggak sempurna tetap dia ngalir ya. Boleh. Boleh deh. Kalau dua ini sin dan ya dia sempurna, mengalir sempurna. Lebih jelasnya nanti ada di pembahasan sifat ya. Jadi dia ngalir tuh. Gimana cara membuat ain itu ngalir? Ya. Ya udah kita alirkan aja. Budu. Jadi enggak budu. No. Masukkan ke tenggorokan tengah. Budu. Nah, coba Bunda Dea boleh. Na'budu. Sekali lagi. Na'budu. Saya mati lampu juga, Mbak. Oh iya. Dapat itu ngalirnya. Cuman tadi kata saya pastikan atau biasakan setelah huruf yang mengalir itu jangan kasih jeda ya, jangan diputus, jangan budu tapi langsung budu, budu langsung sambung coba. Satu ya. Na'budu. Udah disambung. Ini udah. Na'budu. Ya. Jadi usahakan tidak ada jeda. Bunda Khadijah coba. Budu. Na'budu. Lagi. Na'budu. Telepon nggak orang aku ke itu? Cuman yang email aja kan? Email. Bunda Dona. Berarti dia kayaknya Boleh. tulis email aja yang nelpon ke orangnya enggak ya? Bunda Dona lagi ini ya. Kan lagi kerja. Iya. Udah. Konfirmasinya gimana? Ya jawab aja ngeklik gitu ya? Iya. Klik aja. Oke. Diklik. Setelahnya kita turun ke bawah. Sudah dapat ya? Belum. Saya ada lafaz juyu bihin. Ya, tadi tetap fokus kita ada di huruf nun. Ya. Di sini nunnya posisinya apa? Status nunnya Taswid. bertasydid ya. Tinggal klik aja kan? Kayaknya maksudnya setuju gitu kali ya. Ya. Dapat apa nih Mbak Ria? Jadi di sini posisi nunnya apa? Bertasydid. Tadi yang saya bilang. Kalau nunnya Kemarin bertasydid ada WA grupnya Bu Dena. Dari Aulia. ya di posisi di tingkat paling atas. Durasinya paling lama. Kalau apa? Nun bertasydid. Di sini ya. Saya tulis di sebelah kiri. Nun dan mim bertasydid. Pastikan kalau kita ketemu nun dan mim bertasydid, durasinya lamain. Ya, alirannya. Jadi gimana bacanya? Jangan lupa AIU-nya tetap jelas. Juyu bihin. Ini apa? Keju. Apa keju aja ya? Oke. Jadi jangan juyu bihin. Enggak. Tapi di sini ada tambahan tasdid. Kita diminta untuk lebih lama lagi alirannya. Juyu bihin. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Juyu bihin. Sekali lagi. Juyu bihin. Juyu bihin. Oke. Boleh coba Bunda Khadijah. Juyu bihin. Ya. Kurang lebih seperti itu durasinya segitu. Bunda Dona bisa juyu bihin. Sekali lagi. Juyu bihin. Oke ya, jadi mengalir ya.
Ngalirnya lama dia, agak lama. Bunda Dea, boleh? Juyubihin. Bagus ya. Secara umum udah bagus semua. Ya, buat nun, emang nun ini agak kebetulan mudah. Nun. Kalau dia masih ingat, jim, dia di mana makhrajnya? Makhrajnya jim di mana? Lidah tengah, Ustadz. Lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah. Asalnya lidah bagian tengah. Targetnya kemana? Atau objeknya kemana? Langit-langit atas. Ya, langit-langit atas. Terus apa poinnya di jim kemarin? Yang saya tekankan. Nggak boleh ada mengeluarkan huruf C. Nggak ada udara. Iya, Raden lapar ya? pastikan tidak ada C-nya. Gimana biar dihilangin C-nya? Itu tadi ya, kita harus pastikan dulu dia memakai tengah lidah bagian tengah. Tadi udah pulang belum ya? Jaju, bukan Alhamdulillah, jaju. kita keluar. Jangan ada C-nya. Kalau ya, di mana makhrajnya ya? Di step semua nggak bisa. Berarti Sama, keluar Ustadz. kuning-kuning. Di tengah. Sama ya, lidah tengah bertemu langit-langit atas. Tapi lebih dari jam 4 bisa? Nggak bisa. Ada satu lagi di makhraj Jadi sama kayak lidah PT ya? tengah, temennya jim dan ya, apa? Sya. Shin. Shin. Shin ya. Jadi jasyaya atau jim, shin, ya itu satu tempat, satu target. Satu tempat, satu objek ya. Tempatnya sama, objeknya pun sama. Bagus ya. Masih ingat? Ya. Oke, setelahnya sama dengan posisi nun yang bertasdid. Ya tadi ya, alirannya lebih lama. Gimana? Dhannu gitu. Dhannu. Ini bagian belakangnya cukup 2 harokat juga ya. Jadi yang terlalu panjang. Dhannu. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Donu. Oke. On Nah, kalau dho dia gimana sih pelafalannya? Ini kita belum masuk huruf dho. Belum belajar. Iya, karena kita belum membahas huruf dho. Tapi karena di sini ditampilkan, jadi mau nggak mau kita ya sambil di spill ya. Jadi dho kurang lebih cara pelafalannya ujung lidahnya agak digigit dikit. Ya. Mirip dengan zal. Cuman kalau dho ini versi yang lebih tebalnya. Dho ini adalah zal versi tebal gitu. Ada dho. Ya, jadi agak dikit-dikit. Jadi dia jangan ada kedengaran desisnya, bukan zo. Shadaqallahul azim. Nah, bukan seperti itu. Kalau zo ya udah. Dia agak dikit-dikit lidahnya. Dhannu. Coba Bunda Dona boleh. Dhannu. Gon Sekali lagi boleh? Gon Oke, bagus ya. Bunda Khadijah. Donu. Oke. Bunda Dea. Zonu. Ya. Tadi ya, zo dia jangan sampai keluar z-nya. Jadi zo itu bukan z dikasih o, jadi zo enggak, tapi zo. Oke. Sebelahnya Qul inni. Nah, coba bareng-bareng. Qul inni. Qul ini ini. Nah, jangan lupa di bagian lam dia juga mengalir ya, meskipun nggak sempurna tapi tetap mengalir. Qul gitu.
Qul inni. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Qul 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 inni. inni. Oke, bagus. Bunda Khadijah boleh? Qul inni. Oke, bagus ya. Bunda Dona? Qul inni. Ya, seperti itu. Bunda Dea? Qul Qul inni. Oke. Ya, coba dibikin lebih lama lagi bagian ininya untuk durasi. Qul inni. Oke, ya. Ini belakangnya cukup 2 saja. Nah, di sini ada huruf qaf. Di mana kemarin makhrajnya qaf? Ada ingat? Pangkal lidah. Ya, pangkal lidah tuh di mana? Di ujung apa? Di depan. Ya, di belakang ya. Belakang. Ya, Pangkal belakang. kalau depan ini ujung lidah. Ya, kalau Ujung. belakang dekat sama apa namanya? Amandel, ya. Ya. Jadi dia pangkal lidah dekat dengan amandel. Betul, asalnya di pangkal lidah. Objeknya, targetnya kemana? Qaf. Langit-langit lembek. Bertemu dengan bagian yang halus ya. Iya, Yang bertemu. lunak. Boleh kita bahas Melunak. bertemu langit-langit yang bagian lunak, bagian yang lembut, ya, mengakibatkan dia beda dengan kaf. Kalau kaf kan sama, ya, asalnya di pangkal lidah juga. Cuman objeknya di mana kalau kaf? Bagian yang kasar. Pangkal lidah ketemu Pangkal lidah, langit-langit kasar. langit-langit yang keras atau Kasar. kering. Ya, tadi poinnya di objeknya ketemu bagian yang kering. Yang mengakibatkan kaf jadi keluar udara. Kakiku. Nah, kalau kof enggak, kokiku itu enggak keluar udara, tapi kalau kaf keluar karena dia menyentuh bagian yang kering. Kakiku. Oh, Kita sambil review, nggak apa-apa ya. Jadi ya. kita meskipun bahas satu materi, tapi nggak berkutat atau nggak sempit, cuma bahas satu bagian saja. Oke, terakhir dicontoh fa'amanna sama dengan posisi nunnya bertasydid, ya. Tadi mengalirnya lebih lama. Jangan lupa untuk dibuka mulutnya, artikulasi jelas, a i u-nya jelas. Fa'amanna gitu. Bareng-bareng 1 2 3. Fa'amanna. Boleh coba Bunda Dona? Fa'amanna. Fa'amanna. Oke. Coba agak lebih lama lagi durasi nunnya. Fa'amanna. Oke, ya. Belakangnya dibaca berapa Bunda Dona? Naknya? 2 harakat. Iya, 2 harokat saja. Jadi nggak usah terlalu panjang. Bagus ya. Bunda Khadijah, Ya. fa'amanna. Fa'amanna. Oke, ya. Jadi seperti itu. Bunda Dea, boleh? Fa'amanna. Sekali lagi. Fa'amanna. Nah, durasinya lagi di bagian nunnya. 2. Fa'amanna. Fa'amanna gitu. Bagian mengalir nunnya. Fa'amanna. Oke, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, boleh. Nah, ini kita banyak coret-coretan ini. Tapi saya harap diingat lah ya. Diingat dan kalau perlu dicatat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham?
Insya Allah untuk sudah. huruf nun ya. Insya Allah ya. Paham, Ustaz. Kita rangkum coba. Jadi untuk nun dia makhrajnya ada di ya. Jadi beda dengan lam. Kalau lam tadi opsi dia bisa di ujung lidah, bisa di tepi lidah. Tapi kalau nun dah dia Ujung, eh, ujung udah lidah. tetap di ujung lidah. Objeknya sama kayak lam. Di mana? Di gusi atau Gusi atau langit-langit bawah. tumbuhnya Gusi gigi. tadi di mana? Letaknya gusi? Di Belakang tumbuhnya akar. gigi. Ya, di tengah-tengah antara langit-langit atas dan akar seri atas. Ya, tengah-tengahnya itu ada gusi. Ya, paham ya? Terus selain makhrajnya juga bersinggungan dengan sifatnya yaitu mengalir. Meski nggak sempurna tapi dia tetap mengalir. Jadi kita baca Rabbil Alamin. Ya, jadi jangan cepet-cepet. Ya, terutama kalau dia posisinya sukun atau bertasdid. Kalau nun bertasdid, dia lebih level up lagi dia. Tingkatannya paling atas. Tadi ya saya sebutkan kalau ada nun atau mim bertasdid, kita baca Quran nih, ketemu nun atau mim bertasdid, nah, pastikan dia jangan cepat-cepat bacanya. Durasinya lebih panjang, alirannya lebih lama. Oke? Kira-kira berapa harokat, Ustaz? 2 apa berapa? Nah, kalau kita mau main durasi, katakanlah misalnya 2 ketukan. Juyu bihin, juyu bihin. Tapi kan nggak mungkin kita nanti sholat sambil tepuk-tepuk ketok enggak. Jadi selebihnya pakai feeling aja. Itu buat apa standar awal aja, latihannya seperti itu. Dhannu qul inni fa'amanna. 2 sampai 3 ketukan lah. Jadi kita bisa nanti notice kalau misalnya ada orang baca Quran atau lagi sholat, kita mendengar ada nun atau mim bertasdid. Kita dengar, kok dia nggak lama durasinya, berarti dia kurang tepat gitu ya, kurang mengamalkan nunnya itu. Oke, habis ini bisa diikuti ya, bisa dipahami bunda-bunda. Saya nggak panjang, Ustaz, sebelumnya karena diajarinnya waktu kecil nggak panjang, Ustaz. Baru ini tahu. Ya, ya. Ini tadi poin-poinnya, beberapa poin yang perlu diperhatikan. Kait nun. Oke, sudah kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita akhiri sampai di sini. Ini berarti yang nggak hadir ada siapa? Bunda Welen, Bunda Rina, gimana Bunda Rina? Ada kabar? Lagi kerja juga. Lagi di Karawang, Ustaz. Begitu. Bunda Dona di Lagi di mana Karawang. posisi ini? Di Karawang juga? Ya di Karawang juga. Di Karawang juga. Tapi Bu Dan, Rina ada kerjaan. oh gitu. Atau satu tempat sama Bu Rina, Bunda Rina mungkin? Ya, satu tempat cuman tadi ada ngejar kerjaan, ngejar Oh gitu. deadline. Kayaknya. Kok saya udah kerjaan udah kelar. Wah, siap ya Bunda Dona. Mantap, Bunda Dona. Karena menggantikan hari Senin aja ya. Jadi stok seterusnya insya Allah tetap di Senin sore seperti biasa. Cuman karena kemarin ada kendala, nggak tahu tuh kemarin habis zuhur itu dari PLN Depok itu mati. Dan khawatir jaringannya terganggu. Dan alhamdulillah untuk hari ini bisa hadir ya. Bisa hadir. Yes. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Suka wanatu. Sebelum kita akhiri, kita ambil dokumentasi dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
Manis banget Ibu Dona, Masya Allah senyumnya, Masya Allah. Manis, manisan Bunda Khadijah lah. Ya, terima kasih bunda-bunda semua ya. Kita bisa selalu istiqomah Makasih Ustaz. Ya, makasih Ustaz. sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu bermanfaat diri sendiri dan orang. Amin. Terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz, Ibu-ibu Ustaz. pamit ya. Iya, izin.